Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Kesalahan terbesar manusia adalah mereka yang belum bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka belum mengetahui kekuasaan segala hidup, kehidupan, kematian, dan yang lainnya adalah kekuasaan milik Allah semata. Maka dari itu, saya akan mengingatkan kepada hadirin semuanya untuk bagaimana kita mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memberikan rasa syukur kita sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari hatilah kita, dari hati yang paling dalam kita rasakan syukur kepada Allah. Quraish Shihab membagi rasa syukur menjadi 3. Yang pertama, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, yang dimana niat dari segala perbuatan, awal dari segala perbuatan adalah diawali dengan niat dan dari hati yang tulus untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Yang dimana setiap manusia harus mempunyai dari tekanan hati dulu untuk mengetahui sebagaimana besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, yang dimana setelah hati kita mantapkan untuk pada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita akan yakin. Setelah kita yakin itulah adalah kekuasaan Allah, maka lisan kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kebaikan demi kebaikan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, zaman jahiliyah yang masa kebodohan hingga masa sekarang yang sudah mengetahui sejarah kebenaran Rasulullah, maka dari itu kita penerus sebagai khalifah fil ardh harus bisa mengucapkan syukur kepada Allah. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yang dimana telah melewati niat dari hati, terus diteruskan dengan lisan mengucapkan syukur. Maka dari itu kita mengaplikasikan, mengimplementasikan dengan perbuatan, dimana ketika kita telah mengetahui orang-orang yang belum mampu, maka dari itu kita dari hati itu telah menyadari sendiri bagaimana sedang terjadinya kemerosotan, bencana alam, tanah longsor, pesawat jatuh, dan lain sebagainya, adalah kewajiban untuk kita sebagai umat manusia menolong sesama. Dimana ketika hati kita mensyukuri nikmat Allah, maka dari itu kita bersama manusia harus saling membantu. Maka dari itu kita harus bisa mengolah untuk bisa mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hidup kita, mati kita adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
selain dari rasa syukur, kita harus juga bisa berdoa dan berzikir, yang dimana ketika kita berdoa adalah dimana kita menunjukkan bahwa manusia itu tidak sombong. Kita meminta kepada Allah, yang dimana kita memang membutuhkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meminta itu adalah membuat hati kita tidak menjadi besar, tidak menjadi sombong. Dan juga zikir adalah memuja pada Allah Subhanahu wa taala, membagus-baguskan Allah, karena memang Allah yang maha yang paling bagus. Maka dari itu saya ingin mengajak kepada hadirin semua untuk bisa mengimplementasikan rasa syukur kita, berdoa dan berzikir, dan senantiasa mengikat dan mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tadi adalah bagaimana kita mengaplikasikan rasa syukur kita untuk senantiasa kita curahkan, kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana telah memberikan segala nikmatnya. Barang siapa yang akan menghitung-hitung nikmatnya, niscaya ia tidak akan mampu, karena nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung. Maka dari itu, untuk selayaknya kita manusia untuk bisa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk hadirin hadirat semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi renungan untuk hati-hati hadirin hadirat semuanya, untuk diaplikasikan dalam kehidupannya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.